Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Diah_A yang berjudul Siapa Pendaki ke-8. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sepenggal kisah perjalanan pendaki Kusam. Siapa pendaki ke-8? Sebuah cerita dari Diah_A based on true story. Sekitar bulan April tahun 2014, aku terobsesi sekali buat nanjak ke Gunung Salak. Karena apa? Karena di masa itu bukan view awan di atas gunung atau sunset or sunrise yang menakjubkan, tapi mistis di gunung itu yang jadi tujuan utamaku. Sompral ya aku? Ya emang, hal itu yang awalnya jadi bikin aku tertarik untuk mendaki gunung. Setelah aku tidak mendapat kesan mistis di pendakian-pendakian sebelumnya. Setelah aku tentukan tujuan dan bulatkan tekad untuk naik ke Gunung Salak, aku harus cari partner yang benar-benar paham tentang kondisi Gunung Salak. Setelah sedikit merengek ke Bang Rudi, akhirnya terbentuklah tim yang awalnya berjumlah 8 orang. 1 orang cancel karena di tanggal itu dia mendapat panggilan interview kerja. Akhirnya terbentuklah tim 7 orang, yaitu Bang Sandi, Bang Dwi, Bang Ciang, Bang Rifki, Adit, aku, dan Mbak Wiwi. Karena pada saat itu masih musim hujan, akhirnya tanggal ditentukan pertengahan Mei. Kalau nggak salah, tanggal 15 sampai 18 Mei. Dan kita camp 2 malam di Gunung Salak. Janjian di Terminal Bekasi. Kami naik bis jurusan Sukabumi dan sampai di pertigaan Cidahu hampir maghrib. Salahnya kita nggak nunggu waktu sholat maghrib dulu baru melanjutkan perjalanan, tapi langsung charter angkot menuju base camp. Di tengah perjalanan azan maghrib berkumandang. Dan pas banget saat itu angkot lagi ada di jalan yang kanan kirinya nggak ada rumah sama sekali. Dan nggak lama angkot mogok. Firasat udah gak enak, bulu kuduk udah mulai merinding. Bersyukur mogoknya gak lama, dan kami pun bersyukur karena masih dalam lindungannya. Lanjut jalan gak lama sampai base camp, karena memang pas mogok udah gak jauh sama base camp. Sampai base camp sepi orang, tapi rame yang lain. Kita gak langsung simaksi karena besoknya atau Jumat pagi kita baru mulai nanjak. Jadi malam Jumat kita numpang tidur di saung base camp. Cuma kita aja bertujuh sama ada penjaganya, tapi dia di dalam rumah. Aku bukan anak indigo, tapi dari masih SD aku cukup peka akan kehadiran mereka di sekitarku. Jadi udah kebayang kan, tidur di ruangan terbuka malam Jumat pula dan di tempat yang banyak merekanya. Berasa kita itu disaung dikelilingi sama banyak pasang mata yang aku gak bisa lihat wujudnya. Diiringi kicauan burung yang aku juga gak tahu nama burung itu apa. Menambah suasana malam yang cukup merinding. Harus tidur karena besok harus fit. Pagi tiba, packing ulang, sarapan, dan siap-siap simaksi. Kebetulan yang simaksi saat itu adalah Bang Sandy dan Bang Ciang. Karena mereka leader pendakian kita. Perjalanan dimulai dengan berdoa, memohon perlindungannya dari semua hal yang membahayakan. Sepanjang jalan menuju pintu rimba, pemandangannya menyejukkan mata. Sebelah kiri pohon-pohon pinus cukup rapat. Sebelah kanan campground dan ada warung kecil. Tapi tidak dengan hawanya, karena jujur aja, sepanjang perjalanan melewati pohon-pohon pinus yang aku rasain adalah rasa was-was. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan tapi tak terlihat wujudnya, walaupun itu di pagi hari. Bismillah, doa-doa perlindungan yang aku tahu sudah mulai aku baca dalam hati dan tak lupa juga aku ucapkan salam. Karena bukan makhluk nyata aja yang harus dihormati, makhluk tak tampak pun sejatinya ingin dihormati juga. Belum lama masuk jalur pendakian, hujan mulai turun. Tidak deras sih, tapi juga nggak gerimis. Sepanjang jalan kita diguyur hujan yang kadang rintik, kadang sedang, tapi nggak pernah deras. Sampai akhirnya kami tiba di titik camp pertama, Simpang Bajuri.
Bagi menemukan surga dunia, air di Simpang Bajuri pada masa itu, Masya Allah, airnya enak banget. Air terenak yang pernah aku minum. Sekitar jam 12 siang kami sampai dan segera mendirikan tenda di seberang sungai karena hujan mulai deras. Planning kami untuk lanjut ke Kawah Ratu sepertinya bakal gagal karena hujan masih cukup deras dan batas terakhir ada di Kawah Ratu cuma sampai jam 15.30. Di papan tulisannya sih kayak gitu. Tapi sekitar jam 3 sore hujan gerimis dan Mbak Wiwi kekeh pengen lanjut ke Kawah Ratu. Akhirnya aku, Mbak Wiwi, Adit, dan Bang Sandy pergilah menuju Kawah Ratu. Yang lain tetap stay di tenda. Jangan ditanya deh, hawanya gimana. Merinding terus dari mulai keluar tenda, belum juga pacetnya pada nempel di kaki. Sobat horor tahu kan apa itu pacet? Kalau sobat horor nggak tahu bisa search di Google. Oke, next. Sampai di helipad lewat dikit, kami semua memutuskan untuk balik lagi ke tenda. Karena ternyata cukup jauh dari Simpang Bajuri sampai ke Kawah Ratu. Kita kehabisan waktu. Dimulailah dari sini. Dari kita mulai balik dari helipad, banyak kejanggalan terjadi. Sebenarnya si Adit ini sedikit banyak lebih ngerti hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Beda sama aku, yang cuma tahu kehadirannya tapi nggak tahu wujudnya. Mending gini sih, alhamdulillah. Sepanjang jalan balik dari helipad, suasana udah bener-bener nggak enak. Apalagi gerimis masih setia menemani. Kita jalan terus dan berasa masih dilihati banyak pasang mata. Auranya nggak enak, bener-bener nggak enak. Sempat ada rasa takut waktu itu. Kenapa? Karena hari itu juga aku datang bulan. Kebiasaanku setiap nanjak pasti datang bulan. Padahal kalau dari hitungan hari belum waktunya. Untung aku selalu prepare pampers. Yang cewek pasti paham ya gimana hari pertama kedua kita datang bulan. Apalagi ditambah tempat yang kurang tepat. Duh, pasti bete banget kan? Lihat tenda dari kejauhan bener-bener bersyukur. Alhamdulillah bisa sampai tenda dengan selamat. Gak berasa udah masuk waktu maghrib. Yang ada di situ cuma tenda kita aja. Ya, cuma kelompok kita aja yang ada di sini. 2 tenda dengan kapasitas 5 orang dan 3 orang. Masuk waktu malam sekitar jam 7 sampai jam 8-an udah mulai terdengar suara binatang-binatang malam. Suara lolongan entah anjing atau serigala atau apapun itu. Suara burung yang gak tahu aku nama jenis burungnya. Dan yang lebih ekstrim lagi, di depan tenda kita ada pohon kan. Nah, di pohon itu ada Mbak Kuntinya. Ya, itu gak sengaja kesorot lampu senter waktu si Adit lagi nyenterin apa gitu. Tapi untung aku gak lihat. Yang lihat para kaum Adam. Jadi tenda 1 isinya Bang Sandy, Bang Ciang, Bang Dwi, dan Bang Rifki. Tenda satunya isinya aku, Mbak Wiwi, dan Adit. Kenapa Adit di tenda cewek? Ya buat jagain kita para hawa, karena di sini dia yang lebih tahu tentang mereka. Bersyukur banget nanjak bareng Mbak Wiwi. Kenapa? Karena dia bawa obat yang mengandung obat tidur. Jadilah kita berdua minum obat itu. Obat batuk sih, cuma bikin ngantuk dan bebaslah kita dari gangguan malam itu. Karena kita tidur terlalu pules. Mungkin ini bisa jadi tips ya. Untuk yang penakut tapi sok-sokan model kayak aku ini. Bawa aja obat yang bikin ngantuk. Biar malamnya tidur pules gak keganggu hawa dingin dan keganggu oleh mereka. Gak berasa udah pagi aja. Jarang banget bisa tidur pules di gunung. Dan aku diceritain sama si Adit yang dia bilang dia gak bisa tidur semalaman karena sibuk zikir. Karena katanya gangguannya luar biasa malam itu. Maafkan kita ya karena kepulasan tidur. Si Adit bilang semalam di luar tenda tuh rame banget. Jejak kaki muterin tenda kita mau masuk ke dalam tenda dan dia bilang dia sibuk magerin tenda biar mereka gak bisa masuk. Terima kasih ya bro. Yang lain juga bilang hawanya rame di luar, cuma gak tahu mereka di tenda sebelah pada ngapain. Setelah kemarin gagal ke Kawah Ratu, akhirnya kita berempat balik lagi ke sana. Penasaran sih iya, nanggung juga kalau gak nyampe ke sana. Singkat cerita, sekitar jam 11 siang kita packing buat lanjut ke puncak.
Kali ini udah ada beberapa pendaki ya karena hari Sabtu mungkin, tapi nggak banyak, beberapa orang aja. Abis zuhur mulailah kita nanjak ke arah puncak. Memang niat ngecamp 1 malam lagi di sini, isi air untuk persediaan selama di atas, karena nggak ada sumber mata air lagi mulai dari Simpang Bajuri. Selama nanjak kita jalan santai, nggak ada dulu-duluan, semuanya beriringan. Formasiku di tengah, di belakangku ada Bang Dwi, terus Bang Sandy paling belakang. Kurang lebih 1 jam jalan, hawa udah mulai nggak enak. Refleks aku nengok ke kanan, ya ke sebelah kananku, yang notabene itu bukan jalur pendakian. Karena jalur pendakian termasuk sempit, mirip jurang tapi bukan jurang. Apa yang ada di sebelahku? Coba tebak. Ya, ada pendaki. Pendaki itu jalan di jalur yang bukan jalur pendakian, di semak-semak mirip jurang. Pakaian dia gimana? Sama kayak pendaki pada umumnya. Pakai jaket, celana panjang, kupluk, sepatu, dan bawa trekking pole. Gak tahu apa yang aku rasain saat itu. Sedikit panik, banyak takutnya. Kenapa takut? Karena ketika aku mengalihkan pandangan dan nengok lagi ke kanan, dia udah gak ada. Bang Dwi yang udah tahu gelagatku mulai panik, dia bilang jangan bilang yang lain, takut semuanya panik. Mereka di belakangku gak lihat apa yang aku lihat, cuma Dwi bilang dia juga ngerasa hawanya gak enak. Akhirnya kita memutuskan untuk camp di HM26, kalau gak salah inget sih. Planning awal mau camp di Puncak Bayangan, takut keburu malam dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena takut kenapa-napa, akhirnya aku usul kita semua tidur di dalam satu tenda, dan tenda yang satunya untuk barang-barang. Dan semuanya setuju, tenda untuk 5 orang diisi 7 orang. Ya kebayangkan gimana rasanya. Ketika udah malam, si Adit bilang ke aku, kalau pendaki yang aku lihat di jalur tadi kepisah sama temen-temennya, dia tersesat sampai akhirnya meninggal di Gunung Salak. Dia bilang cuma mau ikut turun sampai pintu rimba aja, dia gak bakal ganggu. Dia ikutin kita dari pas kita balik dari Kawah Ratu. Jasadnya udah ditemuin, tapi mungkin dianya masih tertinggal di sana. Asli, merinding banget kalau inget ini. Asal dia itu dari Bandung katanya, cuma gak tahu dia mendaki di tahun berapa. Pernah dengar orang ngomong sih, kalau mendaki jangan ganjil karena nanti ada yang genepin. Dan ternyata bener, itu terjadi dengan rombonganku. Malam kedua gak kayak malam pertama, gak bisa tidur. Balik kanan salah, balik kiri salah. Karena yang ikutin kita bukan cuma dia, tapi ada lagi. Ini yang suka isengin kita. Sebenarnya yang diincar untuk diisengin itu aku. Mungkin karena aku lagi datang bulan. Tapi dia gak berani nyentuh aku, gak tahu diapain sama si Adit. Akhirnya yang jadi pelampiasan Bang Rifki, karena sepanjang jalan Bang Rifki jatuh melulu. Lagi jalan biasa aja dia jatuh, kayak ada sesuatu yang ditabrak sama dia. Malam kedua alhamdulillah gak ada gangguan kayak malam pertama. Paginya kita berempat, Bang Sandy, Mbak Wiwi, Adit dan aku mau submit. Percaya nggak percaya kita kehabisan persediaan air. Untungnya di pinggir-pinggir jalan ada bunga kantong semar, lumayan buat minum sedikit-sedikit. Singkatnya berangkatlah kita menuju Puncak Salak 1. Sampai di Puncak Bayangan, auranya bener-bener deh. Padahal itu masih pagi loh. Nggak jauh dari Puncak Bayangan sampailah kita di Puncak Salak 1. Alhamdulillah, view-nya di atas mendung, auranya masih dingin-dingin engap. Dingin udaranya tapi engap, mungkin karena banyak aura negatif tragedi Sukhoi kali ya. Gak berlama-lama di puncak karena cuacanya udah mendung dan kita khawatir hujanan sebelum sampai tenda. Tapi emang kita akhirnya kehujanan juga. Bongkar tenda dan packing juga kita hujan-hujanan. Cuma flying set aja yang gak kita packing. Demi menyambung nyawa karena kita semua kehausan. Air hujan yang tertampung di flying set pun kita masukkan ke botol dan kita minum. Jangan tanya rasanya, gak enak banget. Kenapa gak enak? Karena di atas flying set pohon gede dan banyak ranting-ranting kecil dan juga sampah-sampah daun kering yang ikut juga keminum.
Perjalanan turun masih diiringi gerimis. Sampai Simpang Bajuri akhirnya bisa minum dengan bahagia. Dari mulai Simpang Bajuri sampai ke pintu rimba ini nih, Bang Rifki intensitas jatuhnya meningkat. Aku sempat kesel lihatnya. Jalan biasa aja jatuh. Jalan cepet dikit jatuh. Aku berpikir begitu karena aku belum tahu ternyata Bang Rifki lagi diisengin. Cuma Adit yang tahu dan raut mukanya sebentar marah, sebentar enggak. Karena dia yang isengin ini pengen ikut sama Bang Rifki terus. Sampai pintu pendakian, pendaki Bandung menepati janjinya. Dia hilang dan bilang mau ketemu ibunya. Asli, ini sedih banget. Dia kangen banget sama ibunya. Mungkin setelah ketemu ibunya, Korinnya tenang ya. Mudah-mudahan. Beruntungnya yang iseng juga cuma ikut sampai pintu rimba aja. Kayaknya ada sosok yang dia takutin di bawah. Akhirnya kita sampai pintu rimba menjelang maghrib. Lagi-lagi maghrib masih di jalan menuju base camp. Sepanjang jalan melewati pohon pinus, perasaanku bener-bener gak enak. Sebentar-sebentar nengok ke belakang, seperti lagi ada yang mengawasi dari balik pohon. Asli, ini bener-bener bikin bulu kuduk berdiri, gelap banget auranya. Mandi, bersih-bersih dan packing ulang sebagian barang yang kita tinggal di base camp, charter angkot lagi untuk ke pertigaan Cidahu, dan di perjalanan menuju pertigaan Bang Sandy baru bilang ke kita. Dia ngeluarin tiket simaksi kita dan dia bilang ini ada 8. Gila nggak? Seperti di luar nalar. Kita kan cuma bertujuh. Tapi si petugas ngasih tiket 8 orang, seperti udah tahu apa yang bakal terjadi di atas sana. Alhamdulillah sampai di rumah masing-masing dengan selamat, sehat tanpa gangguan apapun. Sobat horor pikir gangguan akan berhenti sampai di sini? Enggak sama sekali, kalian salah besar. Karena setelah kejadian ini yang bikin aku insaf untuk enggak nyari-nyari lagi hal-hal mistis di gunung ini. 5 hari kemudian, kalau nggak salah inget ya, Adit ke rumahku untuk bertukar foto-foto di Salak kemarin. Entah apa yang aku ucapkan malam itu, pokoknya ada ucapanku yang sedikit sompral nantangin penghuni Gunung Salak. Pikirku, aku udah di rumah, aman mau ngomong apa aja tentang Gunung Salak. Ternyata aku salah besar. Salah satu hal yang aku sesali sampai sekarang. Sekitar jam 11 malam, kamarku tiba-tiba panas. Bukan panas gerah, bener-bener panas, sampai rasanya badanku kayak kebakar. Aku tahu ini bukan hal yang baik. Aku tahu ada sesuatu yang sedang berkunjung ke kamarku saat itu. Langsung aku ambil wudhu, sholat dan ngaji. Tapi itu gak mempan. Aura negatif bener-bener aku rasain saat itu. Sesek banget di dada rasanya. Tiba-tiba ada pesan masuk dari teman kuliahku. Dia termasuk anak Indigo. Maksudnya indigo. Aku masih ingat isi pesannya. Non, lagi apa? Ada sesuatu hal yang buruk ya? Feeling dia bener banget. Padahal dia gak tahu kalau aku abis nanjak dari Salak. Dia saranin aku untuk terus ngaji, tapi aku gak kuat. Bener-bener gak kuat ada di dalam kamarku. Akhirnya aku lari sambil nangis ke kamar orang tuaku. Mamaku tahu dan udah paham kalau anaknya begini pasti ada apa-apa di kamar. Karena dulu aku sering digangguin gini, tapi masih wajar. Aku chat Adit malam itu dan kebetulan dia baru sampai rumah dan langsung memanggil makhluk itu untuk datang ke tempat dia. Makhluk itu ternyata Wowo. Aku nggak mau nyebutin nama lengkapnya, takut disamperin lagi. Entah gimana caranya dia manggil itu makhluk. Dia bilang kakinya doang aja setinggi atap rumah. Gak usah dibayangin ya, gedenya gimana. Takutnya dia ada di samping kamu lagi. Menurut penjelasan Adit, dia datangin aku karena merasa terpanggil oleh kesompralan mulutku beberapa jam sebelumnya. Dia ini makhluk yang ngintipin aku dari balik pohon pinus waktu turun menuju base camp. Dia emang nunggu-nunggu kesempatan ini. Saat kesombongan manusia merasa dirinya lebih hebat dari makhluk lainnya. Akhirnya makhluk ini disimpan sama Adit di kalung taring gigi macannya. Dia minta dipulangin ke Salak, tapi si Adit gak mau. Karena si Adit gak mau disuruh-suruh sama dia.
Mau nggak mau makhluk ini dibuang di Gunung Gede 2 minggu setelahnya. Itu kalau nggak salah ya. Aku lupa sih di mana tepatnya di Gunung Gede itu. Dan dengan dibuangnya dia di Gede, berakhirlah teror yang aku alami. Sedikit pelajaran yang bisa diambil, jaga ucapan dimanapun kita berada, karena pendengaran mereka lebih tajam dari kuping tetangga dan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Selesai. Gimana sobat horor? Serem kan ceritanya? Menurut aku dari beberapa cerita kemarin tentang pendakian yang aku ceritain, sebagian besarnya sama. Jagalah lisan dan perbuatan dimanapun kalian berada. Apalagi untuk para pendaki yang suka banget menjelajahi daerah-daerah yang masih berbau mistis. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!